Insya Allah sudah Ibu, nanti beberapa biar menyusul. Iya, Mbak. Sebentar, saya cari materinya dulu ya. Oke. Kita sampai di slide 5. Oke. Oke, saya mulai, Mas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, semangat sekali nih ya, siang-siang padahal ya. Iya. Saya mohon maaf Mas Mbak, karena saya lupa gitu ya. Kalau saya tadi nggak ngecek WA juga nggak tahu saya kalau ada ngajar hari ini. Saya lupa, mohon maaf ya. Jadi terlambat setengah jam nggak apa-apa. Nanti kita tetap 1 jam ke depan. Tapi nggak ada mata kuliah lagi setelah ini ya Mbak? Ada? Saya hubungi Ada. ini Bu, saya hubungi dosennya bersangkutan untuk mundur 30 menit, jadi nanti juga itu. Insya Allah tinggal tinggal Ibu dan satu dosen lagi. Oh, Insya tapi Allah beliau besok. berkenan kalau mundur setengah Masih jam. tiga, Bu Ayu. Masih Kenapa? tiga. Masih Oh tiga masih tiga. kita. Oh iya. Iya. Insya Allah sebentar, sambil saya hubungi gitu, nggih. Ya, kalau misalkan tidak berkenan nggak apa-apa. Kita kuliah setengah jam aja, nanti setengah jam lagi kita Jumat depan ditambahkan Jumat depannya lagi gitu Mbak. Oh gitu, baik Ibu. Monggo. Iya. Jadi gimana? Mau setengah jam aja atau Nggih. Saya coba hubungi dosennya dulu, nggih Bu. oh iya, saya khawatirnya beliau ndak berkenan begitu. Kalau misalkan ndak berkenan ya ndak apa-apa. Nanti setengah jamnya saya rapel di minggu depannya lagi Hmm. gitu ya Mbak. Sepertinya gitu aja Bu. Hari ini setengah jam, yang minggu depannya 1 jam setengah gitu. Oh iya, Karena itu ini aja ya. mepet-mepet jadwalnya. Iya, iya Mbak. Nanti saya khawatirnya kan, lo nih kok ganggu jam perkuliahanku gitu kan nanti ya. Nggih. Oke, terima kasih. Eh, nanti jangan lupa dibantu absen ya Mbak Wahyu ya. Oh iya Ibu. Oke, baik. Kemarin sampai di slide 5 ini Mas Mbak, Slide sampai satu di Ibu, mohon maaf. kenapa? Masih di slide satu. Apanya ini? Slide Materinya. 2. Nggih. Kemarin terakhir masih slide 2. Slide 2 Slide ini Mbak. lima. Nah, slide 2. Nggih. Oh, sudah ini sampai tahap pemeriksaan. Oh, tahap pemeriksaan berarti Iya, yang Pak. Bukan di Pemeriksaan. slide 5 ya, Mbak. Materi saya soalnya catatan saya slide 5. Ini oh, sampai nggih. di sini. Oh, nggih. Kalau Mbak Dewi nyatat sampai di mana? Ya, menjelaskan tentang tahap pemeriksaan yang B. Terus setelah itu ada bagan. Nah, ini yang ke ini. Ah, ya Keempat. benar berarti ya. Oh Yang iya. kelima ini berarti catatan saya soalnya slide yang kelima ini. Nggih. Saya nyampaikan sampai di tahap banding kemarin Mas Mbak. Jadi Nggih. tahap banding itu kalau ada para pihak yang kurang puas terhadap putusan di tingkat pengadilan tingkat pertama, teman-teman sudah saya jelaskan ya, pengadilan tingkat pertama, kedua, dan ketiga sudah. Sudah. Oke. Jadi kalau yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka yang tidak puas ini bisa mengajukan banding, Mas Mbak, dalam waktu 14 hari. Misalkan penggugatnya kalah atau tergugatnya kalah, siapapun yang kalah yang tidak puas dengan putusan pada pengadilan tingkat pertama mengajukan banding sampai tahap 14 hari. Kalau misalkan 14 hari dia tidak mengajukan banding, maka hilang haknya untuk mengajukan banding. Kalau sudah hilang haknya berarti putusan tersebut menjadi putusan yang ingkrah begitu. Nah, pada tahap banding ini Mas Mbak eh, saya catkan di sini. Kalau tahap pertama kemarin para pihaknya ada ini. Belum saya jelaskan juga kemarin ya. Saya chat di Zoom. Nah, kalau di tingkat pertama itu ada penggugat, ada tergugat, ada turut tergugat. Ini bukan jamak, ini hanya satu ya subjeknya ya. Kalau misalkan subjeknya banyak, penggugatnya banyak, maka sebutannya para penggugat. Begitu juga dengan tergugat, para turut tergugat begitu. Nah, penggugat ini adalah orang yang dirugikan hak-hak atas keperdataannya. Begitu. Kalau tergugat ini adalah orang yang merugikan hak-hak keperdataannya si penggugat.
Nah, karena penggugat ini adalah orang yang dirugikan atas hak keperdataannya, maka penggugatlah yang wajib untuk membuktikan bahwa dirinya dirugikan atas hak keperdataan tersebut, begitu. Nah, kalau turut tergugat ini adalah orang yang tidak secara langsung gitu ya terlibat di dalam sebuah perkara, Mas, Mbak. Kalau turut tergugat ini hanya sifatnya mematuhi isi putusan. Tapi kalau penggugat dan tergugat, siapapun yang kalah di dalamnya, maka ya dia yang akan melaksanakan isi putusan. Jadi yang satunya melaksanakan, yang satunya mematuhi, begitu. Turut tergugat. Contoh misalkan, kalau misalkan Mas Mbak nanti jadi lawyer gitu ya, eh mengajukan gugatan pembatalan perjanjian misalkan, yang di dalamnya itu ada sertifikat tanah misalkan ya. Kemudian Mas Mbak di sini sebagai lawyer mengikutsertakan BPN selaku pejabat yang mengeluarkan atau lembaga yang mengeluarkan sertifikat tersebut dijadikan posisinya sebagai turut tergugat. Nah, itu boleh. Nah, tapi berkaitan dengan pembatalan sertifikatnya itu bukan ranah atau kompetensi absolutnya pengadilan negeri, tapi kompetensinya pengadilan tata usaha negara (PT UN). Jadi jangan keliru Mas Mbak, gitu ya. Kalau pembatalan perjanjiannya di PN, kalau pembatalan sertifikatnya ada di PT UN, begitu. Nah, kemudian ada di tahap banding, ini berubah lagi istilah para pihaknya. Ada pemohon banding, ada termohon banding. Pemohon banding ini pihak yang tidak puas. Entah itu penggugatnya atau tergugatnya. Kalau misalkan penggugatnya yang kalah, ya berarti dia posisinya menjadi pemohon banding, begitu. Sedangkan tergugat awal menjadi termohon banding. Begitu, Mas Mbak. Jadi ini ya, apa namanya, di dirubah nama para pihaknya. Kemudian sama dengan kasasi juga begitu, pemohon kasasi dan termohon kasasi. Sebutannya itu juga sama. Kemudian berkas-berkasnya apa di tahap banding? Ada memori banding, ada kontra memori banding. Nah, itu berkas-berkasnya. Kalau di pengadilan tingkat pertama kan ada gugatan, ada jawaban. Iya kan, gugatan oleh penggugat, jawaban oleh tergugat kan begitu. Tapi kalau di tahap banding, ini siapa yang menjadi pemohon banding, maka dia membuat memori banding. Memori banding itu sama halnya dengan gugatan pada pengadilan tingkat pertama. Kalau kontra memori banding sama halnya dengan jawaban pada pengadilan tingkat pertama. Jadi memori banding ini dibuat oleh pemohon banding, kontra memori banding ini adalah jawaban yang dibuat oleh termohon banding, jawaban atas memori banding tadi itu. Begitu Mas Mbak. Sama dengan kasasi juga begitu, ada memori kasasi, ada kontra memori kasasi, sama. Gitu. Nah, ini saya cat lagi. Gitu ya. Kalau kasasi sama 14 hari. Kemudian kalau verzet ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh tergugat atas putusan first take. Gitu ya. Jadi upaya hukum yang dilakukan oleh tergugat atas putusan first take. First take kemarin sudah saya jelaskan bahwa first take itu adalah putusan dengan ketidakhadiran tergugat. Syaratnya yang pertama yaitu tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut. Yang kedua, tergugat tidak hadir secara 3 kali berturut-turut syaratnya. Itu. Jadi kalau misalkan Mbak Wahyu sebagai penggugat, Mbak Dewi selaku tergugat misalkan, Mbak Dewi ini sudah dipanggil secara sah dan patut, kemarin sudah saya jelaskan makna sah dan patut itu apa. Kemudian Mbak Dewi tidak mengirimkan wakilnya, atau bahkan Mbak Dewi sendiri juga tidak datang di persidangan 3 kali berturut-turut, maka hakim boleh melakukan putusan secara first take. Nah, dari putusan first take tadi, Mbak Dewi kalau misalkan nggak puas, merasa dirinya nggak adil atas putusan first take tadi, maka Mbak Dewi boleh melakukan upaya hukum namanya first Z tadi, Mas Mbak. Nah, itu. Kemudian kalau PK ini kenapa hukum luar biasa, upaya hukum luar biasa sama D dan first Z? Karena memang dia sifatnya pengecualian kalau yang PK ini.
Tadi saya bilang putusan ingkrah adalah putusan yang tidak diajukan upaya hukum, yang tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi. Tapi kalau PK ini bisa, Mas, Mbak. PK ini diajukan terhadap putusan ingkrah itu bisa. Tapi ada syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang bisa mengajukan PK adalah karena adanya novum. Novum itu bukti baru. Jadi kalau misalkan Mbak Wahyu, Mbak Dewi ini sudah menjalani banding, sudah kasasi lama, dari beberapa bulan gitu ya. Ternyata Mbak Dewi ini menemukan, kok Mbak Dewi, Mbak Wahyu ini sebagai penggugat menemukan bukti baru yang tidak tersedia di pengadilan tingkat pertama maupun tahap banding maupun kasasi. Nemunya baru aja gitu misalkan. Nah itu boleh Mbak Wahyu melakukan peninjauan kembali karena ada bukti baru. Salah satunya itu Mas Mbak. Nah, kemudian kalau der den verzet, ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terkait eksekusi. Contoh misalkan, Mbak Wahyu tadi penggugat, Mbak Dewi tergugat. Mbak Wahyu ini meminta kepada majelis hakim di dalam petitumnya, kemarin kita sudah bahas apa namanya isi dari gugatan Mas Mbak ya, ada petitum, belum Mas Mbak ya? Oh belum, belum, nanti saya Belum. jelaskan. Menjelaskan di dalam petitum permintaannya Mbak Wahyu untuk sita jaminan atas hartanya Mbak Dewi, atas tanah yang ada di Telogomas misalkan. Mbak Dewi punya tanah ada di Telogomas. Nah, Mbak Wahyu memintakan sita jaminan terhadap tanah Mbak Dewi yang ada di Telogomas. Nah, ternyata usut punya usut. Saat eksekusi, tanah tersebut mau dieksekusi. Kebetulan sita jaminannya Mbak Wahyu yang dimintakan tadi dikabulkan oleh majelis hakim. Ternyata mau dieksekusi tanahnya. Nah, saat mau dieksekusi, ternyata Mas Zardan ini Pak D-nya Mbak Dewi misalkan. Loh, he itu tanahku, katanya Mas Zardan. Kok kamu mau menyita tanahku gitu katanya Mas Zardan. Itu bukan tanahnya Dewi, itu tanahku gitu katanya si Mas Zardan selaku Pak D-nya Mbak Dewi misalkan. Ah, itu. Nah, Mas Zardan melakukan upaya hukum ini namanya Derden Verzet. Mas Zardan ini selaku pihak tiga yang melawan gitu ya. Melawan karena saat eksekusi itu bukan tanahnya si Mbak Dewi tapi tanahnya Mas Zardan loh yang akan dieksekusi. Begitu Mas Mbak. Apakah ada yang terjadi seperti itu Bu? Ya ada. Jadi si penggugat ini nggak tahu kalau itu tanahnya si Pak D-nya Mbak Dewi, dikira tanahnya Mbak Dewi. Karena atas nama sertifikatnya adalah atas nama Mbak Dewi begitu. Ingat Mas Mbak ya, di dalam sertifikat nama yang tertuang atau tercantum dalam sertifikat itu belum tentu pemiliknya Mas Mbak. Nanti kalau kalian jadi lawyer, kalian harus tahu, oh tanah yang objeknya ada di Telogomas atas nama Dewi Nur Hasana. Kalian lihat dulu Dewi Nur Hasana ini apakah ahli waris tunggal atau ada ahli waris yang lain. Jangan-jangan dia punya adik tiga misalkan, sama ibunya misalkan. Jadi belum tentu dia pemilik tunggal dari sertifikat itu tadi Mas Mbak. Bisa jadi itu miliknya adik-adiknya, tapi atas namanya aja punyanya Mbak Dewi misalkan. Nah, seperti itu. Hati-hati kalau berkaitan dengan tanah. Ini sangat rawan sekali, Mas Mbak. Kemudian ini alur, alur kemarin sudah ya. Nah, Forstek ini kemarin sudah. Gugatan gugur. Kalau misalkan si Mbak Wahyu ini tidak hadir di dalam persidangan selaku penggugat, maka gugatannya menjadi gugur. Jadi dalam persidangan itu Mas Mbak masing-masing dihormati keberadaannya. Penggugat dihormati, tergugat juga dihormati. Kalau misalkan penggugatnya tidak hadir, maka gugatannya gugur. Kalau misalkan tergugatnya yang tidak hadir, maka putusan first take. Begitu konsekuensi hukumnya Mas Mbak. Kenapa? Ya untuk menghormati. Lah ngapain penggugat ini nggak hadir juga tidak mengirimkan wakilnya? Ya kan berarti kan dia nggak niat menggugat. Orang dia sudah mengirimkan pendaftaran, sudah mendaftarkan gugatan, kok nggak hadir? Ngapain? Nah itu berarti dia nggak niat menggugat. Nah itu maka hukum memberikan konsekuensi berupa gugatan gugur tadi. Kemudian kalau Mbak Wahyu selaku penggugat ataupun wakilnya, kuasa hukumnya tidak bisa atau tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka nanti bisa diputus secara NO atau gugatan tidak dapat diterima. NO itu bahasa Madura, Mas Mbak. Ini saya tulis bahasa Maduranya di sini ya.
Nah, itu. NO nih on van clear, artinya gugatan tidak dapat diterima. Biasanya kalau pengacara-pengacara tanya, ini apa gugatan muret aduh di NO? Nah, itu maksudnya NO itu tidak diterima. Kenapa sebabnya ya nggak bisa membuktikan dalil gugatannya. Makanya kalau jadi lawyer Mas Mbak, berarti kalian harus bisa membuktikan semua dalil gugatan yang sudah kalian tulis satu persatu per poin itu. Apakah gugatan yang bagus itu sedikit Bu poin per poinnya? Ya nggak juga. Yang penting kalian bisa membuktikan poin per poin yang sudah ditulis itu. Begitu makanya kalian harus bisa mengira-ngira atau mempertimbangkan, oh poin satu ini alat buktinya. Poin dua alat buktinya ini. Oh poin tiga ternyata nggak ada alat bukti fisiknya, tapi ada saksinya misalkan. Nah itu. Jangan sampai kalian menuliskan dalil gugatan di dalam posita itu, tapi kalian tidak siap pembuktiannya nanti. Nggak ada buktinya, entah bukti surat, bukti saksi, yang lain juga nggak ada misalkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti bisa-bisa gugatannya di NO. Nah, itu. Jadi gitu ya, gugatan gugur, gugatan di NO, gugatan ditolak, ada 3 jenis itu. Kalau gugatan tidak dapat diterima, boleh diajukan kembali. Bukan masuk kategori nebis in idem seperti yang saya jelaskan kemarin. Oke. Nah, ini asas hukum acara perdata. Berperkara tidak wajib diwakili oleh kuasa hukum. Kalau dalam hukum acara perdata memang tidak wajib, Mas Mak. Tetapi kalau dalam hukum acara pidana, sanksi pidana di atas 5 tahun, maka orang tersebut wajib didampingi oleh seorang kuasa hukum. Tapi kalau perdata enggak. Terserah mau pakai, mau enggak, begitu ya. Jika perlu diwakili kuasa hukum, maka harus ada surat kuasa khusus. Minggu lalu sudah saya jelaskan jenis dari surat kuasa ada 6 ya. Surat kuasa khusus, surat kuasa umum, insidentil, ya kan, surat kuasa istimewa, mutlak, dan substitusi yang terakhir. Nah, kalau kalian jadi lawyer, berarti nanti harus ada surat kuasa khusus yang dibuat. Begitu. Kenapa khusus? Ya berarti kompetensi yang diberikan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa itu sifatnya khusus. Apa aja isinya? Ada 4 hal ini, Mas. Nah, yang pertama, ya pasti ada identitas pemberi dan penerima kuasanya. Misalkan saya kuasa hukumnya Mbak Wahyu selaku penggugat, Mbak Nadila selaku kuasa hukumnya Mbak Dewi selaku tergugat, misalkan. Maka saya harus menuliskan identitasnya Mbak Wahyu sebagai pemberi dan saya selaku penerima kuasa. Saya masukkan identitas kami berdua itu dalam surat kuasa itu. Kemudian kuasa itu digunakan dalam beracara pengadilan apa dan mana. Ini berkaitan dengan kompetensi, Mas Mbak. Kalau pengadilan apa, ini berarti berkaitan dengan kompetensi absolut. Masih ingat kemarin ya? Kompetensi absolut itu berkaitan dengan substansi perkaranya. Pengadilan apa? PN kah atau PA kah? Kalau dalam hukum acara perdata hanya 2 itu. Dan pengadilan mana? Pengadilan kota kah? Pengadilan kabupaten? Kota Malang kah? Atau kota Surabaya kah? Nah, itu. Berkaitan dengan kompetensi relatif. Kalau tanya pengadilan mana, kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukumnya. Kemudian yang ketiga ada uraian singkat perkara yang hendak digugat atau kualifikasi perbuatan. Kualifikasi perbuatan ini maksudnya kompetensi yang diberikan dari Mbak Wahyu selaku pemberi kuasa kepada saya penerima kuasa. Dijelaskan dalam surat kuasa itu. Saya punya kewenangan mulai dari mendaftarkan gugatan, ya kan, kemudian menjawab, memberikan replik atau menjawab replik tadi itu, kemudian mendatangkan pembuktian, mendatangkan saksi, tanda tangan surat-surat yang diperlukan, misalkan sampai dengan putusan pada tingkat pengadilan tingkat pertama, misalkan bunyinya seperti itu surat kuasanya. Nah itu Mas Mbak. Kemudian untuk surat kuasa khusus tergugat, selain identitas pemberi dan penerima kuasa, ini juga menyebutkan nomor perkara yang ditangani. Jadi kalau saya tadi selaku kuasa hukumnya Mbak Wahyu, di dalam surat kuasa saya tidak perlu ada nomor perkara. Kenapa? Karena kemarin urut-urutannya masih ingat ya Mas Mbak, membuat surat kuasa dulu, baru mendaftarkan gugatan, baru dapat nomor perkara. Gitu kan? Jadi nggak mungkin saya menuliskan nomor perkaranya berapa. Tapi kalau tergugat, kuasa hukum tergugat ini masuknya setelah pendaftaran dilakukan. Jadi Mbak Nadila selaku kuasa hukumnya Mbak Dewi Nur Hasanah ini pasti tahu nomor registrasi perkaranya berapa. Karena masuknya Mbak Nadila ini selaku kuasa hukum tergugat setelah saya mendaftarkan
gugatan. Maka dari itu Mbak Nadila harus menyebutkan nomor registrasi perkara dari salinan gugatan yang dikirimkan oleh pengadilan kepada Mbak Dewi selaku tergugat saat itu. Itu Mas, Mbak. Bedanya di situ. Dan jangan sampai keliru antara surat kuasa dengan surat gugatan, pasti yang terlebih dahulu ya surat kuasanya. Tanggalnya itu, bukan tanggal surat gugatan. Hati-hati Mas, Mbak. Saya pernah ini soalnya menghadapi lawan saya, tanggal dari surat gugatan itu lebih dulu dari surat kuasa. Nah ini kan lucu. Saya posisinya sebagai kuasa hukum tergugat saat itu. Saya mengeksepsi hanya karena tanggalnya itu lebih dulu surat gugatan kan lucu. Wong orang surat kuasa dulu prosesnya kok baru surat gugatan. Ini tanggalnya surat gugatan dulu baru surat kuasa dibuat kan lucu Mas Mbak. Nggak logis gitu ya kan. Akhirnya saya eksepsi saya menang di situ Mas Mbak. Hanya karena salah tanggal. Bukan salah tanggal ya. Pengacaranya nggak tahu harusnya kan kuasa dulu baru gugatan. Nah itu Mas Mbak. Kemudian kalau ada yang tanya silakan. Nah, surat kuasa khusus ini juga boleh secara lisan, Mas Mbak. Ini dasar hukumnya. Surat gugatan juga boleh secara lisan. Tapi masalahnya di lapangan hampir tidak pernah ada surat kuasa maupun surat gugatan lisan ini. Kenapa? Ya susah nanti membuktikannya. Orang yang tertulis saja masih susah membuktikan, apalagi secara lisan, ya kan? Kalau mulutnya manusia ini kan kadang nggak bisa dipercaya ya. Pagi ngomong A, siangnya ngomong B, malamnya ngomong A lagi gitu ya kan? Susah, meskipun dituangkan di dalam berita acara sidang, Mas, Mbak. Bisa jadi dia mengelak. Loh, kapan saya ngomongnya begitu? Saya nggak ngomong begitu kok, misalkan. Begitu masalahnya. Oke, kemudian ini surat kuasa khusus, dasar hukumnya ada di sini, Mas, Mbak. Saya lewati saja. Nah, ini surat kuasa khusus. Diatur di dalam SEMA 694. Ya, pada intinya ada 5 hal ini, surat kuasa itu. Diberikan kepada seorang tertentu. Kepada siapa penerima kuasanya ini? Kepada saya, selaku kuasa hukumnya Mbak Wahyu. Melakukan suatu perbuatan tertentu, apa yang harus saya lakukan itu? Ya, mulai dari pendaftaran gugatan sampai putusan. Melawan orang tertentu, melawan siapa? Berarti Mbak Wahyu melawan Mbak Dewi. Mengenai hal apa? Nah, ini kasusnya. Kasus apa? Oh, kasus utang piutang. Berarti gugatannya tentang hubungan prestasi. Mbak Dewi punya utang bukan Mbak Wahyu 5M, nggak nyaur misalkan. Tentang hubungan prestasi berarti gugatannya. Di pengadilan tertentu, pengadilan apa dan mana? Oh, di PN. Di mana? Di tempatnya Mbak Dewi berada. Karena Mbak Dewi selaku tergugat, selaku debitur yang hubungan prestasi. Seperti itu, Mas. Nah, ini ada discussion-nya. Apakah selain advokat dapat beracara di persidangan? Mas Mbak, siapa yang mau menjawab? Ya, nah bisa nggak selain advokat beracara di persidangan? Ini berkaitan dengan jenis surat kuasa, 6 surat kuasa yang saya jelaskan kemarin. Sudah saya jelaskan kan ya kemarin ya, jenis surat kuasa satu-satu? Surat kuasa sepertinya belum, Ibu. Seingat saya, kalau di catatan saya belum ada. Belum ya? Belum. Jadi gini, kalau jenis surat kuasa itu kan ada 6 Mas Mbak. Mm-mm. Ya, itu jenisnya sudah yang kemarin tetapi belum diterangkan satu Jelaskan. persatu. Oh, belum diterangkan. Oke, baik. Kalau surat kuasa khusus ini diberikan kepada penerima kuasa berupa advokat. Jadi semua advokat itu pakai jenis surat kuasa khusus, Mas. Mbak. Kenapa? Kompetensinya khusus. Tidak boleh melakukan sebuah kewenangan yang tidak ditulis dalam surat kuasa. Makanya dia disebut khusus. Kalau surat kuasa umum ini tidak digunakan di dalam proses beracara persidangan, Mas, Mbak. Tidak pernah ada karena kompetensinya umum, nggak jelas apa yang harus dilakukan ya semuanya yang sifatnya umum, nggak diterangkan di dalam surat kuasa itu. Kemudian surat kuasa apa lagi? Istimewa. Surat kuasa mutlak ini berkaitan dengan pertanahan. Saya rasa kita tidak perlu membahas itu karena itu biasanya yang dilakukan atau yang dibuat oleh notaris. 2 surat kuasa tadi itu. Kalau surat kuasa insidentil, nah ini kita bicara insidentil berkaitan dengan discussion ini. Insidentil ini biasanya digunakan oleh orang yang notabene non-advokat, tapi dia bisa beracara di pengadilan. Contohnya, misalkan Mas Agung ini jadi legal Bank BRI misalkan. Kalau misalkan tempat kantornya Mas Agung ini
bermasalah atau punya masalah hukum, Mas Agung bisa mewakili tempat bekerjanya Bank BRI tadi itu untuk bersidang. Tapi notabene Mas Agung bukan advokat, Mas Mbak. Nah, Mas Agung ini bersidang pakai surat kuasa insidentil tadi. Itu boleh. Tapi tidak semua orang, hanya tertentu saja. Nah, itu. Kemudian satunya lagi surat kuasa substitusi. Kalau surat kuasa substitusi ini surat kuasa pengganti artinya, Mas Mbak. Contohnya misalkan, di kantor saya itu partner saya ada Mbak Wahyu, ada Mbak Dewi, ada Mas Agung. Kami jadi kuasa hukumnya, kami berempat ini jadi kuasa hukumnya Mas Zardan misalkan. Kebetulan nanti hari Senin minggu depan, ini kami ada sidang. Kebetulan kami berempat ini nggak bisa hadir persidangan di hari Senin minggu depan nanti itu. Empat-empatnya. Saya sidang di Makassar, Mbak Wahyu saya tugaskan sidang di Bali, Mbak Dewi saya tugaskan sidang di Sulawesi misalkan. Mas Agung di Surabaya misalkan. Nggak bisa. Nah, kami berempat menunjuk Mbak Amarilis untuk menggantikan kami berempat sidang di hari Senin minggu depan itu. Sidangnya Mas Jardan, klien kami. Nah, itu. No, yang notabene Mbak Amarilis ini adalah seorang advokat, tapi namanya dia tidak tercantum di dalam surat kuasa yang awal kami berempat itu tadi, Mas Mbak. Nah, berarti Mbak Amarilis itu pakai surat kuasa substitusi dari kami. Itu, Mas Mbak. Jadi kalau kalian nggak bisa hadir berhalangan sidang, satu kali sidang saja, bukan sampai akhir. Jadi Mbak Amarilis ini nggak bisa menggantikan kami berempat sampai sidang akhir itu nggak bisa, hanya satu kali aja. Menggantikan kami karena kami berhalangan sidang, itu boleh. Substitusi. Itu biasanya advokat-advokat yang nggak punya perkara biasanya begitu ya. Aku kok orek substitusi rek gitu. Nah, itu maksudnya itu minta minta jatah agar dia bisa mewakili persidangan. Ya pastinya ada honor yang diberikan kepada Mbak Marilis laku pengganti pada saat hari itu aja begitu Mas Mbak. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan ini ya berarti jawabannya bisa selain advokat begitu. Oke, kemudian diskusinya selanjutnya. Nah, ini jurusita memanggil A untuk datang ke persidangan. Tadi tergugatnya Mbak Dewi, ya kan? Penggugatnya Mbak Wahyu. Jurusita memanggil A, nah, A ini Mbak Dewi, datang ke persidangan. Namun karena Mbak Dewi ini tidak diketahui keberadaannya, alamatnya nggak tahu, domisilinya nggak tahu gitu ya, sehingga jurusita ini memberikan panggilan tersebut kepada kepala desa setempat. Anggaplah Mbak Dewi ini diketahui terakhir ada di desa mana? Landung Sari katakan misalkan ya. Nah, kemudian jurusitanya karena nggak tahu persis di mana tempatnya Mbak Dewi, maka jurusitanya menitipkan kepada kepala desa Landung Sari. Kepala desanya lupa, nggak ngasih panggilan tersebut kepada Mbak Dewi. Sehingga Mbak Dewi ini nggak bisa menghadiri persidangan sampai 3 kali. Pada akhirnya first take kan. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab kalau gitu di sini? Mbak Dewi sendiri? Atau siapa Mas Mbak? Bukan kepala desa. Kepala desanya. Iya, jelas kepala desanya karena dia melakukan kelalaian, tidak memberikan panggilan terhadap Mbak Dewi sehingga majelis memutuskan 3 kali secara first take akhirnya. Tapi sayangnya Mas Mbak, sanksi yang diberikan kepada kepala desa yang lalai itu tidak diatur dalam hukum acara perdata, masih ada kekosongan norma di situ. Tidak diatur, harusnya diatur. Sampai sekarang masih belum ada aturan terkait dengan hal ini, Mas Mbak. Nah, itu bisa digunakan untuk tugas akhir nanti. Nah, itu. Kekosongan hukum gitu nih, Bu. Iya, ada kekosongan hukum di situ. Gitu. Nah, ini karena mendekati setengah jam, saya kemarin tanya kepada Bu Lucy, kalau di kelas reguler biasa itu praktikumnya bukan dengan saya. Nah, kemarin ternyata jawabannya Bu Lucy, kalau kelas katam nggak ada praktikum, Bu, katanya begitu. Memang benar, Mas Mbak ya? Iya, tidak ada praktikum. Iya. Kemudian saya bilang, apakah kalau memang tidak ada praktikum, saya full ngajar atau sampai UTS saja, Bu? Itu yang beliau belum bisa jawab. Dan sampai sekarang juga belum ada jawaban, Mas Mbak. Kalau Nanti memang juga saya tanyakan ke itu nggih, Bu, ke admin prodi. Jadi apakah full materi setelah UTS ada praktikum atau gimana gitu nggih?
Iya, Biasanya kalau nggak ada praktikum tergantung dosennya, Bu. Hmm. iya, maksud saya kan kalau di kelas reguler saya hanya berhenti sampai di UTS saja karena ada praktikum gitu kan. Nah, Nggih. kalau di kelas KTM ini saya nggak tahu apakah saya mendampingi Mas Mbak ini sampai akhir atau sampai UTS saja begitu maksud saya. Oh iya. Nah, Baik, nanti saya tanyakan ke Bu Lucy, kalau misalkan beliau sudah ada jawaban nanti saya share di grup gitu ya, Mbak. baik, Ibu. Oke, oke, terima kasih Mas Mbak. Nanti saya dibantu absen hari ini ya. Oh, Nanti kita iya. ketemu minggu depan diingatkan tambah tambah setengah jam gitu ya. Nggih. Oke, oke, terima kasih. Mohon maaf karena sangat terlambat tadi sampai setengah jam. Lancar-lancar puasanya, Mas Mbak. Sehat-sehat ya. Oke, Nggih. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya izin live dulu ya. Nggih. Oh. Nah, ini jam berapa lagi ya? Oke, ini langsung ya, Bu Im, ke Gimit. Duh, aku ki mau Langsung kok ya. matiin ya, Hus, Mbah mau. Iya, wis.